kawan siang. Sekarang kita telah memasuki tahapan yang menentukan. Pentak sama perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita segera menyusun kekuatan-kekuatan, kumpulkan semua anggota biro, baik di pusat maupun di daerah. Saya optimis, saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik juga mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih kelas di lubang buaya. Tapi saya ragu, apa benar saja Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan tim dokter? Kawan ketua elit berpesan agar gerakan yang kita luncurkan bersifat terbatas dan berupa gerakan militer. Kedua, sasaran utama kita adalah para jenderal. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, LRI, dan lain sebagainya. Sasaran utama gerakan adalah para jenderal. Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal itu akan menghimpun kekuatan dan saya tidak ingin kalah cepat. Segera hubungi kawan-kawan. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam. Antara lain, para jenderal yang menjadi sasaran adalah Majen Ahmad Yani, Majen MT Haryono, Majen R. Suprapto, Majen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Brigjen Donald Ishak Panjaitan, dan Jenderal Ahan Nasution. Bukan, dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh tentara Febri. Siap. Dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh tentara Panida. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh tentara Habibah. Siap. Sasaran Jenderal Sparman dipimpin oleh tentara Ai. Siap. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman ke-7 para jenderal. Mereka harus membawa para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Permisi. Fotonya ada. Pak, ada pasukan Cakrabiwara. Jenderal dipanggil untuk menghadap presiden sekarang juga. Tolong cepat, Jenderal. Pak, cepat lari. Maria, pegang adek. Di mana Jenderal Nasution? Saya Nasution. Letakkan senjata. Ada ngelawan. Bapak mana, Mbok? Sedang tidur. Bapak mana, Dek? Bobo. Bapak bangunkan Bapak, bilang ada tamu. Iya. Mbok ke belakang saja ya. Iya. Begitulah, saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak berpakaian. Sebaiknya tidak usah berpakaian, Jenderal. Lancang kalian. Tentara AI, tembak! Tentara AI, bereskan! Cepat bereskan! Permisi, Jenderal. Ada apa? Keadaan negara penting, Pak. Pak Presiden meminta untuk menghadap sekarang juga. Baik. Kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Loh, kok aneh Mas? MPR coba 4 angka. Itu emang MTR Cakra. Permisi, Ada apa? kita untuk menghadap Presiden sekarang juga. Malam-malam ini mendadak seperti ini. Jenderal, tidak ada penjelasan waktu terbatas, Jenderal. Apa artinya ini semua? Jenderal, Perintah siapa? atasan kami. Dan sebaiknya saya berpakaian. Tidak usah, Jenderal. Para jenderal dibawa ke Lubang Buaya, sementara yang masih hidup diperintah untuk menandatangani pernyataan tentang jenderal. Lapor Komandan, misi selesai. 4 jenderal
1 jenderal dalam keadaan mati dan 3 jenderal yang lainnya masih dalam keadaan masih hidup. Laporan diterima. Siap. Rasakan sakitan ini. Ini ada surat pernyataan Dewan Jenderal. Ayo, akui jenderal itu ada. Darah itu merah jenderal seperti amarah. Gimana Nasution, jawab? Penderitaan itu pedih, jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan selatan ini. Bicara. Bicara. Ayolah bicara, setan. Taken surat pernyataan ini atau Arit yang berbicara. Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan, tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah mereka. Setelah disiksa hingga mati, para jenderal pun diseret dan dimasukkan ke dalam satu lubang dengan kedalaman 12 meter dan diameter 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang dengan pohon pisang sebagai penyamaran. Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI AD, PKI mampu menguasai 2 sarana komunikasi vital, yaitu Studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditunjukkan kepada perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Beberapa bulan setelah peristiwa ini, seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja serta petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pada akhir 1965, antara 500.000 sampai dengan 1 juta anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kem-kem konsentrasi tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September G30 SPKI. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.